Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qul sabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul kulla hasanin sahla. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah atas curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah catat kita termasuk yang pada bersyukur. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan mulai lagi tema hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di grup itu tafsir, tapi saya terlanjur bikin materi, jadi harap di kalau ternyata kenyataan beda dengan apa yang disampaikan. Jadi pekan pertama Ustaz Bugi ya, pekan kedua saya, pekan ketiga Ustaz ya, Ustaz Nubra, yang keempat harusnya Ustaz John. Alhamdulillah pagi hari ini dalam kondisi hujan yang sangat romantis. Kita bisa berkumpul kembali. Ini hujannya rada lama ya, tadi malam. Saya datang dari jam malam yang berbeda 10 udah hujan, ternyata sampai kami ke masjid masih hujan. Dan insya Allah penuh berkat kehujanan, dan semakin sulit ke masjid rintangannya, tapi kemudian kita ke masjid, insya Allah pahalanya semakin besar. Dan pahala itu bergantung kepada kesulitan ibadah yang dilakukan. Karenanya sholat jamaah yang pahalanya paling besar itu adalah sholat subuh dan isya. Karena dua sholat itu yang paling berat dilakukan. Karenanya kan kata Rasul, sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik itu adalah subuh dan isya. Isya sudah ngantuk, subuh masih ngantuk. Dan sholat sunnah yang paling besar pahalanya itu adalah tahajud. Bukan satu-satunya sholat sunnah yang dicatat di dalam Al-Quran dengan namanya, yaitu adalah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Nah, sekarang masih bulan Syawal. Itu Syawal bulan peningkatan amal saleh. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang barusan kita lakukan itu di Syawal dan bulan yang akan datang lebih baik daripada sebelum bulan Ramadan. Itu di antara ciri amal saleh kita diterima. Jadi di antara amal saleh diterima itu adalah ada bekasnya atau tidak. Kalau ada bekasnya itu berarti ciri amal saleh diterima. Tapi kalau tidak ada bekasnya, mudah-mudahan itu bukan tanda ditolak. Tapi kalau logika terbaliknya berarti ditolak. Itu hampir para ulama mengatakan, ulama salafus saleh itu di antara ciri diterimanya amal ibadah itu adalah sejauh mana amal saleh itu membekas kepada orang tersebut. Dan Ramadan itu ibadah yang besar, mudah-mudahan ada bekas kepada kita. Dan cara Allah mendidik kita itu tidak langsung berhenti setelah ibadah yang besar. Ramadan itu kan 29 atau 30 hari, itu kan panjang, perjalanan panjang ibadah saum. Kemudian setelah lewat Ramadan tidak langsung kosong, maka kemudian ada yang namanya saum sunnah Syawal gitu. Dan pahalanya kalau dilakukan berarti sama dengan saum 1 tahun. Kata Rasul, man shoma Ramadan, siapa yang saum bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan saum Syawal. Jadi kalimat pertamanya itu adalah siapa yang saum Ramadan kemudian diikuti dengan bulan Syawal, pahalanya dapat seperti 1 tahun. Artinya bukan saum Syawal ya, tapi Ramadan itu. Karena awalnya siapa yang saum Ramadan gitu. Kemudian diikuti dengan bulan Syawal, itu pakai kata summa. Summa itu bukan fa'il, summa itu kemudian, tapi boleh berjarak. Maka tidak mesti harus hari kedua Syawal kita lakukan saum. Itu boleh hari ketiga, boleh hari keempat, dan tidak mesti harus berurutan.
Karena itulah saya belum tuntas saum Syawalnya. Ini ada yang sudah tuntas, ada yang belum, saya baru 3 hari. Karena sudah mulai sibuk urusan dunia dan disuguhi makanan, mau sahur tapi harus menghormati tuan rumah, jadi ya kira hari masih ada berapa hari ya sekitar setengah bulan lebih atau kurang itu masih ada kesempatan untuk sahur Syawal. Baik bapak-bapak yang dan ibu yang Allah muliakan, sekarang kita lanjutkan pembahasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih berkaitan dengan persusuan, masih sekitar kurang lebih tentang persusuan. Hadis yang pertama dari Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam urida ala binati Hamzah, faqala annaha tahillu li, innaha ibnatu akhi min ar-radha'ah. Innaha la tahillu li, innaha ibnatu akhi min ar-radha'ah wa yahrumu min ar-radha'ati ma yahrumu min an-nasab. Hadis muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas, bahwa dia menginginkan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi putri Hamzah. Hamzah itu berarti pamannya Rasul ya. Berarti anaknya Hamzah itu adalah sepupunya Rasul. Dan itu memang boleh menikah ya. Dari 15 wanita yang tidak boleh dinikahi dalam Quran surat An-Nisa 21, 22, 23 itu tidak ada sepupu. Sepupu itu boleh untuk dinikahi. Beliau bersama, dan kalau di Arab itu biasa. Kalau di kita mungkin nikah dengan sepupu walaupun boleh secara agama tapi jarang. Tapi kalau di Arab itu biasa, karena di sana itu apalagi yang masih yang masih sangat ketat membatasi muamalah laki-laki dan perempuan. Jadi katanya kalau kumpul keluarga gitu, misalnya lebaran gitu, ada adik kakak, masing-masing adik kakak ini punya anak, kemudian kumpul keluarga besar gitu. Itu di satu sisi kumpul keluarga besar, tapi di sisi lain juga ajang mencari jodoh. Jadi memperhatikan sepupunya, kalau cocok menikah langsung. Cuman katanya kan secara medis walaupun itu boleh, tapi katanya menikah itu kalau terlalu dekat kurang bagus ya, katanya. Kemudian beliau bersabda, dia itu tidak halal bagiku, kata Nabi. Dia adalah putri saudaraku sepersusuan, dan apa yang diharamkan karena nasab keturunan juga diharamkan karena penyusuan. Nah jadi putranya Hamzah itu tidak boleh menikah dengan Rasul karena Hamzah itu satu persusuan dengan Rasul kepada Suwaibah. Jadi Rasul itu kan putranya Aminah. Aminah itu ketika melahirkan Rasul menyusuinya hanya sebentar saja. Kemudian Rasul disusui oleh Suwaibah. Ketika Rasul disusui oleh Suwaibah juga Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasul. Jadi usia Rasul dengan pamannya Hamzah itu berarti kurang lebih mirip. Jadi usianya Rasul dengan usianya Hamzah itu, paman dan ponakan itu usianya mirip. Nah, otomatis di sini Nabi mengatakan apa yang diharamkan karena nasab keturunan juga diharamkan karena penyusuan. Hamzah dan Rasul itu saudara sepersusuan, maka berarti tidak boleh menikah, apalagi keduanya laki-laki. Nah ternyata Hamzah itu punya anak perempuan. Nah ternyata itu pun tidak boleh dinikahi. Jadi anak dari saudara sepersusuan juga ternyata tidak boleh dinikahi. Saya misalnya punya teman laki-laki, saya disusui oleh ibu saya, dia pun karena ibunya dia sakit disusui oleh ibu saya. Saya tumbuh besar, dia tumbuh besar, dia punya anak perempuan, saya tertarik sama anaknya, ternyata itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena bapaknya itu adalah saudara sepersusuan dengan saya.
begitu. Wallahu a'lam. Ini hadis Nabi yang menunjukkan bahwasanya anak daripada saudara sepersusuan tidak boleh menikah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuharrimu min ar-radha illa man fataqa al-am'a wa kana qabla fatah. Dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak haram karena penyusuan kecuali yang membekas di perut, yaitu sebelum anak disamping. Jadi tidak haram karena penyusuan kecuali yang membekas di perut, yaitu sebelum anak disamping. Jadi proses menyusui yang dengannya seseorang menjadi haram menikah karena satu sepersusuan adalah ketika anak ini masih ASI eksklusif. ASI eksklusif itu 6 bulan ya? Iya 6 bulan. Saya lupa dulu ketika disusui berapa lama. Betul ingat. 6 bulan ASI eksklusif berarti dia masih murni. Itu hadis yang sebelumnya. Tapi kalau hadis yang ini bukan ASI eksklusif berarti, tapi sebelum disamping. Artinya 2 tahun ya. Normalnya 2 tahun. Tapi katanya ada yang pernah saya dulu ketika di kereta ada anak kecil 4 tahun masih nyusu, kan sudah ada giginya, udah besar. Jadi memang maksiat itu seperti nafsu itu seperti bayi yang menyusui. Kalau tidak dipaksakan berhenti, sulit berhenti, seperti bayi yang menyusui. Ada 4 tahun pas saya di kereta masih menyusui. Nah, kalau versi hadis ini menunjukkan bahwasanya menyusui itu yang menyebabkan dia menjadi haram untuk dinikahi itu adalah sebelum disamping. Kalau itu sudah disamping, tapi sesaat kemudian atau beberapa kemudian dia menyusu lagi, nah itu berarti sudah menyusuinya itu kalau misalnya sudah melewati usia menyusui, tapi kemudian dia menyusui, maka itu bukan berarti sudah sepersusuan. Ini hadis yang ini. Tapi kalau hadis yang sebelumnya, bahwasanya saudara sepersusuan itu adalah yang apabila dia masih ASI eksklusif, itu yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Makanya mazhab Syafi'i itu lebih ketat dalam saudara sepersusuan. Jadi yang betul-betul tidak boleh itu adalah yang masih eksklusif. Berarti kalau sudah ada makanan penunjang ASI, yang pasti ya makanan kayaknya itu penambah ASI, itu berarti sudah bukan waktunya lagi. Wallahu a'lam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala la radha'a illa fil haulaini. Dari Ibnu Abbas berkata tidak ada penyusuan kecuali dalam 2 tahun. Hadis marfu. Jadi jangan udah lebih daripada 2 tahun masih menyusui, dan normalnya begitu kan, wa fisaluhu fi 'amain, dan bayi itu disapihkan setelah 2 tahun. Jadi hak bayi itu 2 tahun. Kalau ibunya tidak punya penyakit atau tidak badannya sehat, maka hak bayi itu adalah 2 tahun. Karena ketika Ghaniya, seorang wanita yang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ini hublan, ya Rasulullah aku hamil. Padahal aku sudah menikah. Yang menghamil aku itu bukan suami aku, tapi laki-laki lain. Ketika kemudian dia bilang, ya Rasulullah rajamlah aku. Tapi Rasul tidak mau merajam. Rasul memerintahkan kamu pulang dan datang lagi ke sini setelah bayimu itu lahir. Setelah bayinya lahir, Rasul datang lagi. Perempuan ini datang lagi kepada Rasul dengan membawa bayinya. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan bayimu. Rajamlah aku. Kata Rasul, berikan dulu haknya menyusui selama 2 tahun. Hanya pulang lagi, datang lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, ini bayi sudah aku susui dan sudah aku sapih, dengan membawa sepotong roti, membuktikan bahwasanya dia itu sudah makan, sudah tidak minum ASI lagi. Akhirnya dia makan. Barulah oleh Rasul aja. Itu nama perempuannya, namanya Al-Ghaniyah. Kemudian dirajam oleh Rasul, meninggal. Setelah meninggal disolatkan, datang Umar bin Khattab, ya Rasulullah, apakah engkau hendak mensolatkan seorang wanita
berzina, dirajam karena berzina. Kemudian Rasul mengatakan, ya Umar, wahai Umar, inna qatabat taubatan, ya Umar, sesungguhnya dia sudah bertaubat dengan sungguh-sungguh taubat. Lau usibat ala sab'ina ahli Madinah lawasi'athu. Kalau sekiranya taubatnya itu bisa dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka itu cukup memberikan taubat kepada ampunan kepada mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kerelaan dia untuk dirajam itu menunjukkan penyesalan dia yang tinggi, dan di antara syarat taubat itu adalah penyesalan dan rela untuk ditegakkan hukum Allah. Walaupun itu bukan satu-satunya jalan taubat. Karena perintah rajam, perintah cambuk itu bukan kepada pelaku, tapi kepada penguasa. Azaniyatu wazani fajlid kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang zina, laki-laki yang berzina, maka cambuklah. Siapa objek yang disuruhnya? Penguasa. Karenanya ketika laki-laki yang lain, pelaku zina, datang kepada Rasul, Ma'iz namanya, Ma'iz bin Malik, dia zina juga setelah menikah. Datang, ya Rasulullah, rajamlah aku sudah menikah, tapi kemudian aku berzina. Rasul itu nggak suka dengan perkataan Ma'iz ini. Rasul memalingkan wajah. Ini diartikan oleh para ahli hadis bahwasanya Rasul tidak suka dengan pengakuan dia. Kenapa harus ngomong? Akhirnya karena dia bilang, ketika ini Ma'iz, ini Rasul. Akhirnya Ma'iz itu Rasul memalingkan wajah. Akhirnya Ma'iz ke arah Rasul dan ya Rasulullah, aku sudah berzina. Tolong rajamlah aku. Rasul memalingkan wajah. Dikejar, ya Rasul, aku sudah berzina. Sampai keempat kali dia bersaksi aku sudah berzina, baru Rasul melayani. Kamu bilang gak? Jadi Rasul bilang, kamu waras gak? Takutnya dia bilang aku berzina itu dia dalam kondisi bilang. Karena jarang orang yang rela datang kemudian mau dirajam. Hanya Rasul bilang, kamu bilang gak? Kata beliau, saya gak bilang. Saya sadar melakukan zina. Kemudian Rasul tanya lagi, kamu betul zina? Atau hanya, mohon maaf, hanya tanda petik mencium, meraba, tidak sampai kelaminmu masuk ke dalam kelamin perempuan itu. Karena kan definisi zina itu dalam Islam kan, mohon maaf, maksudnya kelamin laki-laki kepada kelamin perempuan. Kalau belum sampai itu tidak masuk kategori zina, tapi pemanasan zina. dan tetap itu haram. Yusuf Qaradawi mengatakan ma'adda ilal haram fahuwa haram. Segala sesuatu yang segala sesuatu yang menjadi sebab kepada keharaman, maka itu adalah haram. Tapi kalau belum sampai kejadian tadi, kelamin laki-laki masuk kelamin perempuan, itu bukan zina. Makanya Rasul mengatakan, jangan-jangan kamu hanya mencium atau meraba. Enggak, ya Rasulullah, saya betul berzina. Baru setelah itu kemudian Rasul merajam. Karena berita itu sudah sampai kepada Rasul dan dia bersaksi sampai 4 kali dan menyatakan bukan gila dan betul-betul zina, maka Rasul ketika itu punya kewajiban untuk merajamnya. Rasul tidak bisa mengelak, Rasul harus merajamnya karena Rasul ketika itu sebagai penguasa. Dalam mazhab Maliki bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya perintah rajam cambuk itu adalah kepada penguasa, bukan kepada pelaku. Karenanya rajam cambuk itu walaupun kalau rela itu ditegakkan kepada pelaku dosanya pasti diampuni, tapi itu bukan satu-satunya jalan taubat. Kalau penguasa belum tahu, diam-diam dan taubat kepada Allah. Saya ingin pengajian di suatu masjid di Margahari. Ketika saya menjelaskan ini, tiba-tiba ada bapak kelepasan. Alhamdulillahirobbilalamin. Istri bapakku dalam. Ada rasa yang disembunyikan. Nah itu apalagi dalam kondisi di Indonesia di mana hukum pidana Islam itu belum menjadi hukum positif. Itu lebih menunjukkan lagi penegakan hukum pidana Islam itu lebih berat lagi di Indonesia, lebih sulit lagi. Kalau sekiranya jalan taubat zina bagi yang sudah menikah atau belum menikah itu adalah satu-satunya, yaitu cambuk dan rajam, berarti orang yang berzina di Indonesia dosanya tidak akan diampuni. Karena di Indonesia tidak diberlakukan
Maka dari itu perintah raja itu adalah kepada penguasa, bukan kepada pelaku. Ini diantara kasih sayang Allah kepada hamba. Jadi pintu taubat itu masih ada banyak jalan asalkan serius taubat. Nah, kembali ke yang tadi, bahwasanya perempuan yang tadi itu Al-Mu'miniyah, dia tidak dirajam oleh Rasul sampai Rasul yakin bahwasanya anaknya itu sudah punya hak, sudah disusui selama 2 tahun. Karenanya penyampaian itu dilakukan setelah 2 tahun. Nah, selanjutnya An Uqbah bin Haris ana mutazawwaja Ummu Yahya bint Abi Ihab faja'at imra'atun faqalat laqad arda'tuhuma fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kaifa wa qad qila fafaraqaha Uqbah fanakahat zawjan ghayra. Dari Uqbah bin Haris bahwa dia telah menikah dengan Ummu Yahya binti Abi Ihab. Lalu datanglah seorang perempuan dan berkata, aku telah menyusui kamu berdua. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW dan bersabda, bagaimana lagi? Sudah ada orang yang mengatakan hal itu. Jadi Nabi ini menjawab pertanyaan tentang kondisi Uqbah dan Ummu Yahya yang sudah menikah. Tapi setelah menikah kemudian ada seorang ibu yang mengakui bahwa dia menyusui kedua orang ini. Rasul kemudian mengatakan bagaimana lagi? Sudah ada orang yang mengatakan hal itu. Lalu Uqbah menceraikan dan wanita itu menikah dengan laki-laki yang lain. Nah, jadi kalau suatu saat laki-laki perempuan menikah, ternyata ada orang yang mengetahui sejarah kedua orang ini ketika kecilnya, ketika bayinya, bahwasanya dia pernah disusui oleh satu ibu susu. Maka berarti ketika itu juga nikahnya harus fasakh, harus putus, dan selamanya tidak boleh kembali lagi. Karena statusnya adalah saudara sepersusuan, dan apa yang diharamkan karena saudara sepersusuan sama dengan apa yang diharamkan karena nasab. Berarti kan logikanya begini, ada suami istri menikah kemudian cerai. Dari hasil pernikahan ini sebelum cerai punya anak misalnya 2, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki misalnya dibawa bapaknya, yang perempuan dibawa ibunya. Ini ketika masih bayi anak ini. Bisa misalnya beda negara atau beda wilayah. Ketika dewasa ketemu tapi tidak saling mengenal. Ternyata menikah. Pas sudah menikah suatu saat ternyata entah siapalah ada yang kenal dengan 2 ini dan tahu bahwasanya kedua itu adalah anak kakak. Nikahnya ketika itu harus sudah selesai, sehingga mesti diputuskan, diceraikan. Karena nikahnya tidak sah. Saudara sepersusuan juga begitu. Saudara sepersusuan juga itu tidak boleh. Itu mengenai saudara sepersusuan yang terlanjur menikah, maka harus diputuskan, selesai diceraikan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat Hind bint Uqbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Abu Sufyan rajulun syaqih la yu'tini min nafaqah ma yakfini wa yakfi bani illa ma akhadha min malihi bi ghayri wa hal alayya fi dhalika min dinar qala khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfini wa ma yakfi bani. Dari Aisyah berkata Hind binti Uqbah, istri Abu Sufyan. Ini Hindun itu yang menyuruh Wahsy untuk membunuh Rasul. Tapi ternyata yang terbunuh itu adalah Hamzah. Nah, setelah Hamzah itu meninggal, perang Uhud, hatinya itu kemudian dikoyak oleh Hindun. Tapi hidayah Allah itu betul-betul prerogatif Allah. Ini Hindun itu masuk Islam. Hindun masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, dan Wahsy pun masuk Islam. Tapi Wahsy tidak mau ketemu dengan Rasul, tidak mau ketemu dengan Wahsy meskipun Wahsy sudah masuk Islam. Ketika ditanya ya Rasulullah, kenapa kau tidak ketemu Wahsy? Beliau bilang, aku takut kalau ketemu dengan Wahsy, aku kembali lagi ingat apa yang dia lakukan kepada Muhammad SAW. Jadi beliau memaafkan, tapi sulit untuk lupa dan itu luka.
Nah, misalnya salah kita mau ketemu dengan Wahsy. Nah, Hindu dengan Abu Sufyan itu suami istri. Tapi Abu Sufyan itu terkenal pelit kepada keluarga. Nah, kepelitannya Abu Sufyan itu diadukan oleh Hindu kepada Rasul. Nah, jadi ya Rasulullah, ini suami itu pelit, tidak mau memberi nafkah yang layak kepada aku dan anak-anakku atau anak-anaknya juga. Boleh tidak aku mengambil uang dia tanpa sepengetahuan dia? Rasul mengatakan, ambillah sekedar yang cukup untuk memenuhi, ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan urf atau tradisi yang berlaku. Hadis ini menunjukkan bahwasanya harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Tapi suami punya wajib menafkahi istrinya. Kalau sekiranya harta suami adalah harta istri secara otomatis, maka jawaban Rasul kepada Hindu itu adalah sokwe cakap. Tapi apa kalimat Rasul kepada Hindu? Ambillah yang sekedar cukup untuk nafkah, berarti yang sebatas menjadi hak istri dari harta suami, karena suami punya kewajiban menafkahi istri. Jadi ini hadis yang menjelaskan kalau suatu saat dompet suami tergeletak, di dalamnya ada 1 juta, yang ambil 100.000 boleh. Tapi mana 100.000? Aku mau nah kami kalau Rasulullah SAW. Jadi ada dalamnya. Tapi kalau diambil semuanya nggak boleh, karena versi hadis ini harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Tapi begini ya, itu hukum dasarnya. Harta suami, harta istri. Tapi pada akhirnya kembali kepada kesepakatan suami istri. Kalau setelah menikah kemudian suami istri bilang, kalau ini harta bapak hartanya, ya berarti dia harta bersama. Nah, yang menjadi masalah itu adalah konsep harta bersama di dalam kompilasi hukum Islam. Itu tanpa ada akad, tapi otomatis. Ini yang kemudian banyak hakim-hakim pengadilan agama yang kemudian mempermasalahkan. Di satu sisi dia lebih setuju kepada hukum Islam, tapi di satu sisi dia terikat dengan undang-undang kompilasi hukum Islam itu. Hakim kan memutuskan tidak boleh di luar undang-undang. Kalau dalam undang-undang kan harta itu ada 3. Harta bawaan, harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum pernikahan, itu harta masing-masing mutlak. Jadi kalau suami sebelum menikah sudah punya rumah, setelah punya rumah kemudian baru menikah dengan istrinya, harta itu mutlak milik suami. Baik versi hukum Islam maupun kompilasi hukum Islam. Maka kalau suami meninggal, istri dapat cuma 1/4 kalau punya anak. Kalau tidak punya anak, 1/4. Pun juga kebalikannya, kalau rumah itu didapati oleh istri sebelum menikah, baru menikah dengan suami, harta itu mutlak milik istri. Yang kedua, harta yang ini versi kompilasi hukum Islam ya. Yang kedua, harta bersama, yaitu harta yang didapat setelah menikah. Siapapun yang bekerja, apakah suami yang bekerja, apakah istri yang bekerja, atau apakah dua-duanya bekerja, maka rumah atau harta yang didapat setelah menikah itu adalah harta bersama. Konsekuensinya kalau terjadi perceraian atau salah satunya meninggal, maka pembagian warisnya itu 50 plus bagian waris dari almarhum atau almarhumah. Saya dengan istri saya menikah, setelah menikah punya rumah. Istri saya meninggal, jangan saya meninggal, istri saya meninggal. Parah. Istri saya meninggal, maka berarti saya dapat 50% dulu bagian saya. Setelah itu saya dapat 1/4 dari bagian istri, karena saya punya anak. Kalau tidak punya anak, berarti dapat 1/2. Itu secara otomatis tanpa akad suami istri dalam kompilasi hukum Islam. Yang penting sudah menikah dan dapat harta setelah menikah, seperti itu aturannya. Kalau dalam hukum Islam kan tidak. Walaupun itu didapat setelah menikah, tetap harta suami, harta istri. Karenanya harus tercatat mana yang milik suami, mana yang milik istri. Kalau suatu saat meninggal, rumah itu hasil suami misalnya,
Walaupun didapat setelah menikah, maka istri berarti hanya dapat 1/8 dari total, bukan dibagi 50 gitu. Tapi kalau misalnya rumah itu pun didapati oleh suami, didapati oleh istri setelah menikah, murid dari istri ya 100% dari istri. Suami meninggal, ya suami hanya dapat 1/4 atau 1/2. Kompilasi hukum tidak ya, tadi dibagi 50. Nah, kompilasi hukum Islam itu oleh sebagian kalangan ini menguntungkan pasangan karena bagaimanapun juga misalnya gini, harta itu didapat oleh suami. Tapi kan peran filosofisnya begini, rumah itu didapatkan oleh suami yang bekerja. Tapi istri kan tidak bisa diabaikan. Walaupun istri tidak bekerja, tapi istri ngurus rumah tangga dan itu lelah. Bahkan boleh lagi kerjanya 24 jam. Masa rumah itu milik suami? Filosofisnya kan gitu. Maka kalau suami tinggal, ini sudah dapat 50. Plusnya seperti itu. Tapi minusnya, seandainya suaminya memilih nganggur, istrinya banting pulang, istrinya hanya dapat rumah hasil kerja keras istri, suaminya main malu. Istrinya meninggal, suami dapat 50%. Padahal yang punya kewajiban mencari nafkah itu adalah suami. Nah, minusnya itu seperti itu. Makanya kenapa syariat Islam itu diberlakukan sifatnya universal untuk mencegah kemaldaratan yang sifatnya umum, bukan kasus-kasus. Di antaranya tadi untuk menjaga untuk menegakkan aturan bahwasanya yang mencari nafkah itu adalah suami, bukan istri. Maka logisnya berarti harta itu adalah milik suami. Kalau dibersamakan, khawatir suami jadi malas kerja karena merasa sudah punya rumah, kemudian istri meninggal saya dapat 50% dari hartanya. Nah, ini suami kalau bukan. Padahal yang punya kewajiban nafkah itu adalah suami. Nah, yang itu dalam kompilasi hukum yang kedua yang terbesar. Yang ketiga itu adalah harta waris. Harta waris itu baik perspektif hukum Islam maupun hukum kompilasi hukum Islam itu adalah milik suami atau istri mutlak. Saya punya ayah meninggalnya setelah saya menikah. Saya dapat warisan dari sate lambung. Maka itu mutlak milik saya. Istri tidak boleh ikut campur. Karena itu baik perspektif hukum Islam maupun perspektif kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Itu mutlak milik suami. Pun kebalikannya, kalau yang dapat istri dari orang tuanya itu mutlak milik istri. Asli hukumnya suami tidak boleh ikut campur. Tapi mungkin masing-masing suami istri ada musyawarah. Udah lama ini itu dibagi-bagi. Nah itu pada akhirnya sih kembali kepada personal masing-masing suami istri. Kayak tadi ya, harta bersama itu tidak dipersalahkan asalkan ada obrolan dulu suami istri, tidak otomatis karena rumah yang ditinggalkan oleh seorang ayah kaitannya bukan hanya dengan pasangan, tapi juga kaitannya dengan anak. Karena yang punya hak waris itu bukan pasangan, tapi juga anak. Wallahu a'lam atau turunan ya. Wallahu a'lam. Tentang yang ketiga, yang terakhir yang ketiga. Antari al-Muharibi radhiyallahu anhu qala qadimna al-Madinah fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'ala al-mimbar yakhutubu an-nas wa yaqul yadul mu'ti amriya wabda biman ta'un ummuka wa abaka wa ukhtuka wa akhaka thumma abnaka fa abnaka. Dari Talib Al-Muharibi radhiyallahu anhu berkata, ketika kami datang ke Madinah, Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar berkhutbah di hadapan orang-orang. Beliau bersabda, tangan pemberi adalah yang paling tinggi atau utama. Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, ibumu, ayahmu, saudaramu, perempuan dan laki-laki, lalu orang yang dekat denganmu. Jadi yang paling diperhatikan oleh seorang lelaki yang dia punya kewajiban nafkah, ibumu, ayahmu, saudaramu. Kenapa di sini tidak ada istri? Karena istri itu tidak perlu disebutkan, itu otomatis. Itu otomatis menjadi kewajiban utama seorang suami. Nah, tapi kemudian maksudnya hadis itu jangan lupa di situ pun ada ibu, ada orang tuamu yang harus diperhatikan.
Kan kewajiban laki-laki itu ada kepada beberapa perempuan ya, istri, ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan. Itu 4 wanita yang wajib diunjungi oleh seorang pria. Dan istri, ibu, anak perempuan, kemudian saudara perempuan. Kalau misalnya saya punya saudara perempuan, suaminya meninggal, yang punya kewajiban menafkahinya siapa? Saya, sebagai saudara laki-laki. Kalau misalnya saya punya ibu, suaminya meninggal, ayah saya meninggal, maka siapa yang punya kewajiban menafkahinya? Saya, anak laki-laki. Nah, di sini tidak disebut istri, karena istri itu otomatis menjadi kewajiban seorang suami. Dan sebaik-baik nafkah itu adalah nafkah yang diberikan kepada anak dan istri atau kepada keluarga. Ini wallahu a'lam. Tapi kalau antara ibu dan ayah, itu hadis Nabi jelas, ibumu, ayah. Suatu saat seorang khotib khutbah, sayangilah ibumu, kemudian ayah. Di antara mustahil itu adalah seorang ayah dengan anak kecil SD. Pas beres sholat, nah tadi dengar nggak apa khutbahnya? Sayangilah ibumu, kata anak sendiri. Kemudian ayahmu. Itu kan kata Pak Ustaz juga, ibumu, ayah. Kamu punya ibu berapa? 1. Berarti kurang 2. Ternyata disampaikan kepada ayah dan kepada ibunya, Mama, tadi kata Pak Ustaz, ibumu, kemudian ayahmu. Terus ayah bilang, tanya ke saya, kamu punya ibu berapa? 1. Tadi kan kata Pak Ustaz 2. Bolehlah saya punya ibu 2 lagi. Ibunya curiga, bapak anak nakal. Bapak ibu yang menggunakan ini 6 hadis yang dibahas pada pagi hari ini. Masih ada waktu beberapa menit, barangkali ada yang mau menambahkan. Silakan.